Kekerasan terhadap perempuan masih sangat dianggap remeh oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 1 dari 3 perempuan atau 33,4% perempuan berusia 15 hingga 64 tahun mengalami pelecehan seksual. Namun 90% korban tidak melaporkan hal tersebut karena menganggapnya sebagai aib dan adanya stigma di masyarakat yang cenderung menilai perempuan sebagai orang yang lemah. Entah apa yang salah pada dunia ini, di mana pelaku malah didukung dan didewa-dewakan, sedangkan korban yang disalahkan. Lucu bukan? Jadi, seperti apa sih bentuk kekerasan? Bentuk-bentuk kekerasan ada bentuk kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik. Lalu siapa sih pelaku kekerasan? Pelakunya bisa siapa saja, entah itu pasangan, orang yang tidak dikenal, bahkan anehnya lagi, keluarga terdekat yang menjadi pelakunya. Pada kasus rumah tangga, terjadi sebesar 18,3%. Dengan jenis kekerasan menampar, memukul, mendorong, hingga menendang. Pada kasus bukan pasangan, terjadi sebesar 23,7%. Dengan kekerasan seperti pesan seks, memegang atau meraba, hingga memaksa hubungan seksual. Lalu jika kita mengalami pelecehan seksual, apa yang harus kita lakukan? Beberapa tips saat menerima pelecehan seksual. Yang pertama, korban diharapkan cooling down atau menenangkan diri. Dampak negatif yang paling tinggi dari pelecehan seksual adalah depresi, dan yang berakhir bunuh diri. Jadi para korban diharapkan dapat menenangkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, menerima dan memaafkan diri sendiri. Tidak sedikit korban yang mengakhiri hidup karena merasa bersalah. Pelecehan yang terjadi merupakan musibah yang dialami tidak hanya oleh diri sendiri. Menerima dan memaafkan diri pun menjadi salah satu langkah yang efektif untuk dilakukan. Yang ketiga, mencari dukungan. Diperlukan keberanian bercerita oleh para korban untuk melaporkan kejadian pelecehan kepada pihak terkait atau profesional. Dapat dilihat, kekerasan bisa terjadi di mana saja, tanpa mengenal siapapun, tanpa mengenal umur, tanpa mengenal bentuk tubuh, pakaian, dan strata sosial. Telah banyak perempuan yang menjadi korban. Jadi, bagaimana kita menolong mereka yang mengalami pelecehan? Kita dapat menolong mereka dengan cara rangkul dia, dengarkan dia, jangan biarkan dia berjuang sendiri. Karena itu, dengan kampanye ini, mari tunjukkan aksi nyatamu dengan membantu korban dan laporkan pelakunya bersama. Bersama kita lawan kekerasan terhadap perempuan. Yuk kita dukung dengan share #StopKekerasan terhadap perempuan. Bila melihat atau mengalami kekerasan, dapat melapor melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA pada nomor 129 atau pada aplikasi WhatsApp di 0811 1129 129. Mari kita lindungi keluarga dan teman kita.